Sobat Belajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kurikulum baca yang ketujuh. Nah, untuk poin A, apa syarat sebelum mengenakan baca 1A? Nah, syaratnya tentunya kita sebagai motivator harus melihat apakah anak-anak sudah mampu dalam materi HSAIUEO, D4 HVK, dan juga HP, BDG, KMPSY. Nah, jika anak sudah mampu memenuhi ketiga syarat itu, maka boleh diberikan modul baca 1A. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utamanya tentunya agar anak-anak mau menyukai kegiatan bermain modul B1A. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil dalam mengenal huruf simbol dari huruf BDGKMPSY dalam kata bermakna. Lalu bagaimana cara motivator dalam menyampaikan modul B1A? Caranya dengan pertama diawali dengan berdialog dulu dengan anak-anak. Contohnya seperti ini. KPK, contohnya seperti ini ya. Nih, ini adalah modul B1A. Kita ajak dulu berdialog dengan menggunakan gambar. Di sini ada gambar, misalkan, "Kakak, tahu nggak ini gambar apa?" Lihat nih, nunjukin apa ya ini? Nunjukin pipinya. Iya, gitu. Lalu, ini gambar apa, Kak? Gambar gigi gitu. Kalau misalkan anak sudah bisa membedakan, wah ini gambar pipi, ini gambar gigi, maka selanjutnya kita arahkan anak untuk bisa menyebutkan dan menunjuk huruf-huruf ini. Kata-kata ini sudah bisa membedakan belum? Kakak, tahu nggak ini huruf apa? G, I, G, I. Nah, kalau misalkan anak sudah mampu menyebutkannya secara berurutan, secara tidak teracak, secara benar gitu, maka eh, kita ajak anak untuk menarik garis untuk membedakan, "Kakak, ini kan tadi gigi, kalau gambar gigi yang mana ya?" gitu. Kalau anak sudah mampu menarik garis secara mandiri, sudah bisa membedakan mana gambar gigi, mana gambar pipi, maka tahap selanjutnya maka ajak anak untuk, coba kalau gigi untuk menunjuk simbol ini. Mana kalau gigi hurufnya tadi yang mana ya? Oh ini G, kalau pipi yang mana? Ini Bu P, oh gitu. Nah, kalau misalkan anak sudah mampu, sudah bisa, maka kita harus variasikan dengan ajak bernyanyi lagi supaya anak tidak bosan ya. Nah, kita ajak bernyanyi dengan lagu BDGK MPSY yang sudah pernah diverbalkan, maka sekarang kita mulai menunjukkan simbolnya. Nah, kakak masih ingat gak lagu BDGKMPSY? Kalau masih ingat kita nyanyi sama-sama ya. BDG BDG KMPSY, ye ye ye. Nah, seperti itu. Kalau misalkan anak sudah senang, sudah kembali lagi, sudah tidak bosan, maka boleh diajak untuk melipat modul ya. Melipat modul seperti ini. Kalau sudah bisa melipat, anak sudah melipat, gambarnya diumpetin gitu kan. Nah, lalu kita dicoba lagi anak, kita ajak lagi untuk bermain baca-bacaan lagi. Nah, kakak tadi ini masih ingat gak tebak-tebakan lagi? Ayo, ini tadi bacanya apa ya? G I G I Ki Gi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Nah, tentunya tujuan utamanya kita harus melihat selalu mengevaluasi afeksinya. Apakah anak-anak ini terlihat senang, terlihat bahagia dalam kegiatan bermain modul baca 1A. Lalu untuk tujuan khususnya kita harus mengevaluasi kognitifnya. Apakah anak-anak ini sudah paham dengan dan dengan materi B1A ini, ketika anak ini pahamnya dalam kategori apa? Nah, pahamnya ketika anak ini sudah mampu membaca secara mandiri dan sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh motivator satu huruf satu detik ya. Kalau misalkan anak sudah mampu membaca satu huruf satu detik, maka dianggap anak sudah mampu. Tapi jika belum, maka tidak bisa
dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tapi harus selalu terus diulang supaya nanti anak menjadi mampu. Baik, selanjutnya ada poin B, apa syarat sebelum mengenalkan baca 1B? Syaratnya tentunya kita sebagai motivator harus memperhatikan betul apakah anak ini sudah mampu di tahap materi di B1A, D4HVS dan juga HVJLN-TRC. Nah, ketika anak ini sudah mampu di 3 materi ini, maka boleh diberikan modul baca B1B. Nah, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuan utama tentunya agar anak-anak ini menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Lalu tujuan khususnya agar diharapkan anak-anak ini bisa terampil dalam mengenal simbol JLNTRC dalam suatu kata bermakna. Lalu bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B ini? Caranya hampir sama ya dengan modul baca 1A. Contohnya kita mengajak dulu anak untuk berdialog gambar, ya kan? Berdialog gambar di sini. Ini gambar apa, Kak? Bola. Ini gambar meja. Kalau misalkan anak sudah bisa membedakan gambar bola dan meja, maka kita ajak untuk bermain tebakan huruf nih, tebak huruf. Kalau ini bacanya apa? Siapa yang tahu ini huruf apa? Yuk kita sama-sama yuk baca yuk. Aja ya, M-E-J-A, meja. Iya, kalau meja gambarnya yang mana gitu. Nah, lalu kalau anak sudah bisa membaca hurufnya, sudah bisa membedakan ini meja, ini bola, maka kita ajak anak untuk menarik garis secara mandiri. Nah, kalau anak sudah bisa menarik garis secara mandiri, dia sudah bisa membedakan mana gambar meja, mana gambar bola, maka kita variasikan juga, kita ajak lagi anak untuk bernyanyi ya supaya tidak bosan. Kita ajak anak untuk bernyanyi lagu JLNTRC yang sebelumnya sudah pernah diverbalkan, sekarang kita perlihatkan simbolnya ya kan. Lalu kita ajak lagi, kakak masih ingat gak lagunya JLNTRC? Masih, kita coba nyanyi ya. JLNTRC, la 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 la. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah diajak bernyanyi, kemudian ajak anak untuk melipat kertas, menyembunyikan gambarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah dilipat, ajak anak lagi untuk bermain BACA lagi. Kita ajak lagi untuk menebak ini tadi huruf apa ya. Masih ingat gak kakak? Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Nah, tujuan untuk mengevaluasi tujuan utamanya tentunya kita harus melihat afeksi anak. Apakah anak-anak sudah terlihat senang, sudah terlihat bahagia dengan kegiatan bermain modul baca B1B. Lalu untuk tujuan khususnya kita harus mengevaluasi kognitifnya. Apakah anak-anak ini sudah mampu atau belum? Nah, kategori mampunya bisa dilihat apakah anak-anak ini sudah bisa mengerjakan modul ini secara mandiri atau belum. Lalu apakah dia bisa menjawab apa yang ditanyakan motivator. Nah, kalau bisa menjawab dan menebak kata atau hurufnya satu huruf 1 detik, maka dianggap anak ini sudah mampu dalam materi B1B, maka bisa diberikan tahap selanjutnya. Tapi jika anak ini belum mampu, maka tidak usah terburu-buru. Seorang motivator harus terus mengulang kembali supaya anak ini nantinya menjadi mampu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.